percintaan. Oh enggak tentang hobi kok. Iya, main biliar. Aku sebenarnya dari SMP udah main biliar dulu waktu apa masih di Brastagi di kampung aku udah kenal biliar walaupun ya stick sama mejanya tuh nggak dulu masih ukuran yang 7 feet lah gitu jadi nggak kayak sekarang tuh masih 9 feet jadi udah kenal situ tuh pas di SMA juga aku kebetulan di Rawamangun dulu aku bayar SPP pakai uang hasil main biliar. Iya. Ya jadi bantuin teman kadang-kadang main ya judi-judi kecil lah judi-judi teman-teman doang gitu jadi kadang-kadang suruh mainin menang jadi aku dapat bagian gitu jadi kadang-kadang bisa buat bayar uang sekolah gitu. Tapi ini belajarnya sendiri nih autodidak kan? Nggak otodidak aja makanya sebenarnya mainnya bisa-bisa gitu aja jadi nggak kayak orang Pro gitu. yang pro belajar ini pukulannya ukurannya kesini aku nggak sempet aku semuanya tuh semua olahraga tuh aku bisanya secara alami aja berdasarkan experience ketemu teman-teman main gitu-gitu aja jadi nggak ada yang latih. Nah yang disukai dari biliar tuh apa nih yang berbeda dari hobi-hobi lainnya? Ya tantangannya lah artinya kalau kayak kita taruhan-taruhan kecil misalnya ada tekanan siapa yang kalah ngolong itu apa kalau mau kalah tuh atau bola-bola kita tuh kalau nggak masuk kita kalah tuh membuat adrenalin tuh gimana ya jadi berbeda gitu tekanannya karena kalau ini kalah gue ngolong nih malu nih gitu-gitu jadi ada yang buat kita jadi gugup mainnya karena main biliar itu kan harus tenang harus presisi mukulnya karena ya oke kadang-kadang bisa namanya bola gila ya bisa nggak kita masukin ke sana ternyata dia masuk tapi bukan lubang yang kita tuju jadi ini belajar kesabaran belajar strategi juga gimana caranya kalau bola 9 tuh bisa kita susun 1 sampai 9 kita bisa menangin gitu jadi ada strategi kadang-kadang bukan siapa-siapa yang masukin tapi yang bola terakhir yang paling penting gitu. Tapi luar biasa ya hobi. Luar biasa ya hobi bisa bayar SPP. Iya, dulu lah itu lucu-lucuan aja karena dulu aku sebenarnya karena suka main dulu main-main gitu sama teman cuman ada duit ya udah kita main gitu tiba-tiba ada yang kalah berapa kali misalnya main terus ibu suruh bantuin aku sebenarnya main-main aja terus tiba-tiba kalau lagi menang dikasih gitu. Tapi Masa-masa lalu. Tapi susah senangnya Bang Judika nih di masa muda seperti apa sih Bang? Kan tadi yang Abang ceritakan sampai harus usaha dulu biar bisa bayar SPP nih sendiri gitu. Enggak, kalau yang itu kan sebenarnya ini aja, maksudnya seru-seruan aja. Jadi bukan karena aku mau cari uang SPP terus aku main biliar enggak gitu. Jadi kan kebetulan aku anak rantau kan, jadi semua aku cari sendiri. Jadi waktu sekolah aku udah nggak minta uang sama orang tua, aku udah nyanyi di kafe, terus ada hobi main-main kayak gitu di sekolah, pulang sekolah kadang-kadang sama temen main, ya bantu-bantuin ya ternyata yang mereka yang main judi aku yang kecipratan gitu. Ya jadi aku nggak pernah mainin uangku gitu, mereka yang main terus kadang-kadang kalah mulu lu mainin deh gitu, jadi kayak ngejokiin gitu. Nah hobi apa lagi nih yang menghasilkan uang? Enggak sih, yang itu aja yang lain kayak motor trail kita yang Malah ngabisin ya? uang malah itu ya bensin nyewa motor beli gear beli macam-macam servis motor itu ngeluarin uang lah. Bang mungkin sedikit nih Bang, Mahal ini kan nama Iki bentar lagi menikah nih. Gimana nih Abang nih sebagai sahabat dan teman nih melihat mereka nih perjalanan cintanya? Iya termasuk ya amazed juga ya lihat mereka berdua dengan perjalanan mereka yang ini kan yang dilihat orang selalu kan perbedaan gitu mungkin latar belakang agama mereka terus mereka dari dulu aku udah tahu mereka dekat tapi ya kita juga lihat-lihat sampai di mana perjalanan mereka dan akhirnya hari ini nggak tahu lamaran apa tunangan aku nggak tahu tuh ya yang kemarin di Bali jadi ya aku ikut bahagia untuk mereka karena ini kan pilihan mereka yang mudah-mudahan semuanya berjalan lancar sampai pernikahan nanti dan ya itu perjuangan mereka sampai di sini kan cukup tough jadi mudah-mudahan dijaga terus sampai nanti sampai maut lah memisahkan mereka bisa bareng terus. Sempat ditunjuk juga sebagai pengisi acaranya juga nggak sih Bang? Apa Mbak? Aku belum dapat ini. Bang Judika, sorry ini nih Bang Judika ini kan ada program Obsesi Award ya Bang. Ini Bang Judika masuk penghargaan ini couple best couple. Nah. Minta pendapatnya Bang. Gimana sih ini ibaratnya bisa masuk? Iya, terima kasih buat Obsesi Award yang membuat Judika sama Duma ya. Aku sama istriku jadi nominasi best couple. Ya kalau kita kan sebenarnya ya menjalani hidup aja kalau dilihat orang mendapatkan award karena mungkin kita selama ini
bareng-bareng harmoni itu apresiasi aja dari masyarakat. Terima kasih, mudah-mudahan kebersamaan kita bisa menginspirasi keluarga-keluarga lain juga untuk selalu selalu bersama, baik dalam senang susah ya kita tetap bareng-bareng. Ada tips sendiri nggak Bang? Ibarat ini sampai ibarat masuk nominasi, tipsnya biar best couple kayak gimana sih? Nggak ada sih, aku sih nggak. Itu kan penghargaan dari masyarakat, kita nggak bikin usaha supaya masuk best couple, nggak. Kita jalanin hidup aja terus. Ya orang kan mungkin ngelihatnya kita dari mama papa larang 6 tahun kita berjuang, terus sampai sekarang ya kita masih bisa bersama hampir berapa ya, hampir 2013 sampai sekarang 9 tambah 7, 16 tahunan kita udah bareng. Jadi sudah ya mungkin itu yang dilihat orang ya, kita dari berjuang sampai diizinin kita tetap bersama, kita punya anak 2 sekarang. Dan ya kita berjuang sekarang jadi orang tua yang baik, itu aja sih. Yang lain-lainnya ya fans saja yang ngevote gitu. Thank you. Terima kasih. Aku minta foto-nya. Jadi ini lagi viral nih tentang ibaratnya ada bule-bule di Bali Bang, tapi beli base-nya eceran nih. Pendapatnya Bang Judika sendiri seperti apa sih Bang? Kalau mau beli eceran, bule-bule di Bali sih aku nggak terlalu ini ya, tapi banyak sekali sekarang video-video tentang orang-orang bule yang tidak berperilaku beretika seperti seharusnya. Motor kemarin aku lihat dimasukin ke kolam renang, digas-gas, diputer terus mukulin pecalang kalau nggak salah. Jadi aku pikir ini harus ada tindakan tegas dari pemerintah setempat juga untuk bareng-bareng sama kepolisian untuk menertibkan ini gitu, supaya mereka tuh tahu kita negara ini punya aturan, mereka punya hak, punya kewajiban, mereka boleh melakukan sesuatu yang normal-normal aja. Kayak kita pergi ke Singapura, semua kita ikutin tata tertib negaranya, nggak boleh merokok aja. Aku lihat di Singapura tuh yang megang aja diambil, nggak boleh sembarangan lempar ini, nggak boleh, semua ada aturan. Jadi aku berharap di Bali ya pemerintah kita bikin aturan yang jelas untuk para wisatawan yang datang ke sana, supaya mereka tuh jangan sesukanya gitu di sana, tapi harus memang dibuat aturan dan ditegakkan gitu. Jangan ada yang ini nanti dilepas, semua tuh disamakan gitu, disetarakan hukumannya. Jadi orang-orang kita juga mungkin kayak di luar kan, aku juga punya villa di Bali. Jadi aku pikir kalau kita juga harus kasih contoh, misalnya keluar ya tetap harus pakai helm. Walaupun mungkin dekat panas atau gimana, kita harus ngasih contoh supaya mereka juga ikut, karena nanti dia punya alasan ya mereka nggak pakai, masa gua harus pakai, yang gitu-gitu. Jadi ya memang dibuat aturan yang tegas, ditegakkan. Gitu. Terakhir mungkin karena kebaikan masyarakat sekitar juga ya, akhirnya kayak bule-bule ini orang biasa terlalu baiknya akhirnya dimanfaatkan. Iya, tapi menurut aku waktu zaman pandemi kita juga bantu ya, kita benar-benar stay 2 bulan di Bali untuk meningkatkan lagi pariwisata di sana. Kita ajak orang-orang supaya nggak takut lagi ke Bali, karena ya kita tunjukin video-video kita aman di Bali. Dan yang mendukung dulu pariwisata Bali selama pandemi itu orang lokal, kita orang Indonesia. Jadi aku juga minta orang-orang ya kita di sana menghargai juga turis-turis kita, jangan karena mereka mungkin mungkin royal atau punya tips banyak gimana, nggak boleh. Kita harus sama, karena ya itu kalau waktu semua terpuruk kita yang mendukung. Jadi kita harus sama-sama, jadi supaya kita tuh jadi tuan di negara sendiri gitu. Thank you.